salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat diberikan kesehatan hingga saat ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa, Stambuk A221 17033 dari Fakultas Pendidikan Biologi Universitas Tadulako. Di sini saya sebagai mahasiswa PLP yang sedang bertugas di Sekolah SMA Negeri 4 Palu. Teman-teman sekalian, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Nah, apa sih peran sistem pencernaan terhadap makanan yang kita konsumsi setiap hari? Nah, tentunya sistem pencernaan lah yang bertugas mengubah makanan menjadi energi zat-zat yang menunjang hidup kita hingga saat ini. Saya ingin bertanya lagi, pernah tidak teman-teman memikirkan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu melewati apa saja? Nah, tentunya ada organ-organ yang bekerja di dalam tubuh manusia itu sendiri. Nah, jadi materi yang akan saya bawakan itu berjudul Sistem Pencernaan pada Manusia. Ya, jadi di sini saya akan membawakan materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran yaitu pertama, menjelaskan struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada organ pencernaan manusia. Yang kedua, menjelaskan organ pencernaan manusia dengan menggunakan gambar. Dan yang ketiga, menjelaskan gangguan-gangguan pada sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan makanan pada manusia melibatkan organ-organ pencernaan. Organ-organ pencernaan manusia terdiri atas saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Yang pertama, saluran pencernaan manusia, yaitu ada rongga mulut. Di sini sudah ada gambar mulut. Terdapat langit-langit mulut, uvula, lidah, gusi, vestibulum oris, dan tonsil. Nah, mulut merupakan satu-satunya bagian saluran pencernaan yang berada di luar dan dapat dilihat, sehingga kita dapat menunjukkan dan mengamatinya secara langsung. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Lidah, kita dapat merasakan rasa makanan seperti rasa asam, asin, manis, dan juga pahit. Nah, kenapa di lidah itu kita bisa merasakan rasa makanan? Nah, karena di permukaan lidah itu terdapat sel-sel papila lidah yang mempunyai sel-sel saraf. Nah, sel-sel saraf ini akan meneruskan rasa tangkap untuk dilanjutkan ke rangsangan. Untuk melanjutkan ke rangsangan otak sehingga kita dapat menerjemahkan rasa. Dan yang kedua ada gigi. Gigi dibagi lagi menjadi gigi seri yang dimana berfungsi untuk memotong makanan. Dan yang kedua ada gigi taring, dimana fungsinya untuk menyobek makanan. Dan ada gigi geraham, yang dimana gigi geraham ini berfungsi untuk mengunyah makanan. Dan yang ketiga ada kelenjar ludah. Nah, fungsi kelenjar ludah ini untuk membasahi makanan yang kita makan. Nah, jadi makanan yang kita makan nanti akan terasa lembab atau basah, sehingga dia mudah ditelan. Nah, kelenjar ludah di dalamnya mengandung enzim amilase, di mana fungsinya untuk mencerna amilum menjadi glukosa. Kenapa setiap kalian makan roti atau makan nasi, lama-kelamaan rasanya itu akan menjadi manis? Nah, karena di dalamnya itu terdapat enzim
amilase yang mengubah karbo menjadi glukosa. Setelah makanan ditelan, dia akan dilanjutkan ke kerongkongan. Nah, di sini sudah ada gambar kerongkongan. Kerongkongan ini merupakan saluran penghubung antara mulut dan lambung. 1/3 bagian atasnya terdiri dari otot lurik dan 2/3 bagian bawahnya terdiri otot polos. Di kerongkongan ini dia ada semacam tulang rawan yang berbentuk seperti cincin-cincin yang bisa merenggang dan menyempit. Nah, kerongkongan ini dia akan melakukan gerakan peristaltik, di mana gerakan makanan didorong supaya masuk ke lambung. Setelah dari kerongkongan, makanan akan masuk ke lambung. Ya, kemudian ada lambung. Di sini sudah ada gambar lambung. Lambung merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut bagian atas dan tepat berada di bawah diafragma. Nah, lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu ada cardiac, fundus, dan pylorus. Di dalam lambung terdapat beberapa enzim. Yang pertama ada enzim klorida, di mana dia fungsinya untuk mematikan bakteri yang ada pada makanan yang kita makan. Yang kedua ada pepsinogen. Nah, pepsinogen ini dia enzim yang belum aktif dan harus diaktifkan terlebih dahulu oleh HCl. Lalu pepsinogen tersebut akan berubah menjadi pepton. Nah, pepton ini yang akan mencerna protein supaya dia berubah menjadi asam amino. Yang kedua, ada renin yang dimana dia untuk menggumpalkan kasein susu. Nah, jadi renin ini lebih banyak terdapat pada bayi yang baru lahir. Nah, usus halus adalah saluran pencernaan makanan yang paling panjang dengan panjang kurang lebih 6,5 meter dan lebar kurang lebih 25 mm. Permukaan dindingnya berjonjot-jonjot sehingga terlihat seperti lekukan-lekukan. Nah, di usus halus ini dibagi menjadi 3. Ada duodenum atau usus 12 jari, ada jejunum atau usus kosong, dan ada ileum atau usus penyerapan. Sebelumnya, di usus halus terjadi 2 mekanisme, yaitu mekanisme pencernaan secara kimiawi dan mekanisme penyerapan sari-sari makanan. Di dalam di dalam usus halus terdapat 4 jenis enzim. Nah, yang pertama ada sakrase, di mana dia akan mengubah glukosa menjadi fruktosa. Yang kedua ada maltase, di mana dia akan mengubah maltosa menjadi glukosa. Dan yang ketiga ada laktase, yang akan mengubah laktosa menjadi glukosa. Dan yang keempat ada eripsinogen. Nah, di eripsinogen ini dia harus diaktifkan terlebih dahulu sehingga menjadi erepsin. Nah, enzim erepsin ini dia harus mengubah pepton menjadi asam amino. Hasil akhir dari perubahan enzim ini nantinya akan diserap sebagai sari-sari makanan. Di dalam usus halus juga terdapat pankreas, yang dimana terdapat lipase, amilase, dan juga tripsin. Ya, kita lanjut. Kemudian ada usus besar. Nah, usus besar ini berisi kuman dengan jumlah mencapai triliunan mikroba yang berfungsi dalam proses pembusukan. Nah, di
ada beberapa bakteri yang dapat menghasilkan vitamin B dan K. Nah, secara umum, fungsi usus besar itu ada pertama, reabsorpsi air, yang dimana nama lainnya adalah untuk menyerap air. Nah, di usus besar, ketika ada makanan yang terlalu encer, maka jumlah kadar air itu akan diserap oleh usus besar, supaya fesesnya tidak terlalu encer. Kemudian ada membentuk massa feses. Dan yang ketiga ada membentuk lendir. Nah, lendir ini dibutuhkan untuk melapisi lapisan mukosa yang ada di usus besar supaya dia jadi lebih licin. Nah, selanjutnya ketika makanan yang tadi sudah melalui beberapa proses pencernaan, dia akan berubah menjadi feses, di mana feses ini akan didorong oleh otot rektum yang ada di usus besar dan akan menuju anus. Nah, di sini sudah ada gambar anus, di mana anus itu merupakan proses buang air besar, disebut defekasi. Otot-otot di sekitar anus berkontraksi sehingga anus membuka dan mengeluarkan feses dari anus. Nah, kemudian ada kelenjar pencernaan yang tadi sudah saya jelaskan. Di kelenjar pencernaan ini ada organ manusia yang menghasilkan enzim. Nah, enzim untuk membantu proses pencernaan makanan. Nah, seperti kelenjar ludah menghasilkan enzim pitialin, kelenjar lambung yang menghasilkan enzim asam klorida, renin, dan pepsin. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan. Dan kemudian ada gangguan-gangguan pada sistem pencernaan manusia. Nah, yang pertama ada paratitis, serostomia, gastritis, disfagia, peritonitis, hepatitis, appendisitis, diare, dan juga hemoroid. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Mungkin cukup sampai sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada materi yang kurang lengkap. Mungkin bisa dicari lagi, bisa digali lagi di sumber-sumber lain. Sekian penjelasan materi saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.